Oke, halo teman-teman, kita lanjutkan lagi belajar tentang algoritma pemrograman. Kemarin kita sudah mengenal struktur data built-in yang sudah disediakan oleh Python, karena memang algoritma pemrograman ini menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Jadi di Python sudah disediakan beberapa struktur data built-in seperti list, kemudian ada dictionary, tuple, sebetulnya juga masih ada set seperti itu ya. Oke, jadi sekarang kita akan mencoba untuk membuat struktur data kita sendiri. Jadi istilahnya yang akan kita pelajari sekarang adalah tipe data abstrak atau abstract data type menggunakan pemrograman berorientasi objek, karena paradigma yang sebelumnya itu kita menggunakan paradigma pemrograman prosedural fungsional. Nah, sekarang kita menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek. Untuk di Python, mungkin untuk pembuatan abstract data type untuk bahasa pemrograman yang lain seperti C++ itu masih bisa menggunakan paradigma pemrograman fungsional ya. Oke. Tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi, menerapkan komponen data perilaku dari suatu ADT abstract data type itu, kemudian mampu membuat lebih dari satu abstract data type. Jadi ini untuk dua video. Jadi video yang awal mungkin kita akan mengenal dulu apa itu abstract data type, kemudian bagaimana implementasinya di Python. Oke, sebelumnya dulu sekali itu waktu di awal-awal saya pernah menerangkan konsep penting di ilmu komputer itu ya, ada abstraksi. Nah, abstraksi dan dekomposisi. Nah, dekomposisi itu ya memecah permasalahan menjadi sub-sub penyelesaian masalah ya, yang kita kenal itu sekarang sebagai fungsi atau modul-modul seperti itu. Nah, untuk mencapai modularitas tadi biasanya kalau menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek berarti dengan kelas. Nah, sekarang kita mulai dari abstraksi lagi gitu. Abstraksi ini merupakan ide ya yang sangat berguna sekali di ilmu komputer. Jadi dia bisa memisahkan apa yang kalian tanyakan itu ya, apa sampai bagaimana itu terjadi itu. Meskipun demikian, abstraksi itu melihat sesuatu itu seakan-akan itu mudahnya saja tanpa tahu bagaimana isi di dalamnya. Nah, jadi akibat dari abstraksi dan dekomposisi tadi akan menyediakan yang disebut dengan modularitas. Jadi di mana misalnya ada dua programmer ya, yang satu adalah programmer katakanlah programmer library gitu, yang dia menciptakan library, kemudian dia menciptakan fungsi-fungsi dan segala macam, dia bundling gitu di satu library. Lalu ada programmer yang menggunakan library tersebut. Nah, programmer yang menggunakan library tersebut dia hanya memanfaatkan abstraksi dari yang sudah dibuat oleh programmer yang sebelumnya tadi, programmer library. Jadi, nah sekarang kita akan bertindak ya dua-duanya. Jadi kita akan mencoba untuk menjadi programmer yang library, artinya kita akan membuat struktur data kita sendiri. Kemudian kita juga akan memanggil struktur data itu di dalam main program kita, seakan-akan kita juga akan menjadi suatu programmer yang menerapkan suatu library. Kemudian di Python ya, jadi abstract data type ADT gitu hanya dapat kita ciptakan gitu melalui mekanisme yang disebut dengan suatu kelas gitu. Kelas ya, nanti kita akan coba lihat kelas itu apa. Sehingga paradigmanya tentu saja yang akan kita pelajari adalah pemrograman berorientasi objek. Kalau di C bagaimana? Kalau di C kita bisa gunakan ya abstrak, ada sendiri namanya abstrak seperti itu, C atau bahasa pemrograman C atau C++ abstrak, lalu kita definisikan type def gitu seperti itu, atau kita definisikan abstrak. Kelas juga ada, tapi itu untuk bahasa pemrograman C++. Jadi paradigma yang dipakai di C untuk membuat ADT itu biasanya adalah fungsional. Tapi kalau di C++ bisa dibuat di fungsional, bisa dibuat dengan paradigma objek berorientasi objek, yaitu dengan kelas. Nah, kita fokus saja ke Python. Oke. Lalu
ADT apa itu? Dia itu merupakan jenis spesial ya, kalau saya boleh bilang itu adalah jenis spesial dari suatu tipe data. Artinya yang sebelumnya kita kenal tipe data primitif ya, ada integer, float dan segala macam. ADT ini mungkin berisi beberapa dari mereka gitu. Jadi bisa jadi kalau vektor, misalnya kita tahu vektor 2 dimensi itu dia menyimpan 2 nilai, misalnya ada x dan y. Jadi x itu bertipe float, misalnya y itu bertipe float, berarti kan tidak hanya satu yang ada di sana. Nah itu kita bisa menyebut itu sebagai set dari nilai-nilai atau set dari operasi-operasi yang nanti mungkin vektor tersebut akan kita jumlahkan dengan vektor yang lain dan sebagainya. Nah, abstrak di sini kita artikan adalah kita dapat menggunakan tipe data ini dan bisa menggunakan operasi yang ada yang berbeda-beda tanpa harus mengetahui bagaimana operasi tersebut bekerja. Nah, di sini kata abstrak itu mengacu pada programmer yang menggunakan library tentu saja ya. Kemudian jadi atau kita bisa ngomong itu adalah programmer user ya, programmer apa ya, enaknya ya programmer yang menggunakan memanfaatkan suatu library itu. Nah, ADT itu kita bentuk oleh dibentuk tadi seperti yang saya bilang, dia dibentuk oleh tipe data primitif yang sudah ada. Jadi tipe data primitifnya itu kalau di Python itu list ya, list itu juga masuk di tipe data primitif. Tapi kalau kalian gunakan bahasa pemrograman yang lain seperti C atau C++ itu tidak ada. Maka kita harus membuat ADT abstract data type untuk list sendiri. Nah, seperti itu. Nah, ADT untuk list sendiri nanti dibangun oleh misalnya integer, kemudian ada istilahnya namanya pointer seperti itu. Oke. Nah, jadi ADT itu kalau di Python kita capai sekali lagi dengan pemrograman berorientasi objek. Nah, apa itu pemrograman berorientasi objek? Jadi pada dasarnya kalau kita menggunakan Python, di dalam Python itu everything ya, semuanya itu adalah objek. Maupun dia mau dibilang dia itu adalah tipe datanya adalah integer, tapi pada dasarnya integernya itu dianggap oleh Python itu merupakan suatu objek. Jadi kemudian dia dapat menciptakan juga objek baru dengan beberapa tipe data ya, ADT itu ya. Kemudian kita dapat memanipulasi objek, jadi tidak cuman objek itu didiamkan saja atau dipanggil saja, tidak, kita bisa melakukan beberapa operasi di dalamnya. Kemudian kita juga dapat menghancurkan objek gitu. Misalnya kalau kalian sudah membuat coding itu, katakanlah kalian membuat website misalnya ya, membuat website di mana memanfaatkan library-nya Google Map. Nah, jadi library Google Map itu tadi ada di halaman lihat peta misalnya. Kemudian ketika masuk ke halaman menu utama lagi, apakah kita masih perlu itu? Perlu untuk menampilkan peta atau setidaknya kita biarkan saja misalnya. Nah, itu terkadang pemanggilan petanya tadi itu dia itu masih menyisakan sesuatu di memori meskipun secara visual sudah berpindah ke halaman utama. Jadi secara visual sudah berpindah ke halaman utama, tetapi kok kita cek di memorinya kok masih tinggi gitu. Jangan-jangan dia belum di destroy, belum dihancurkan. Jadi pemanggilan objek yang sudah tidak kita butuhkan lagi itu sebaiknya memang dihancurkan, dihilangkan. Nah, kalau di Python sudah ada fungsi untuk menghilangkan suatu objek tadi disebut dengan perintah del. Ini sebetulnya bukan fungsi ya, sepertinya argumen itu. Sistem Python akan mengakui kembali objek yang dihancurkan atau objek yang tidak dapat diakses ya. Jadi kita mengenal dengan yang mengkoleksi sampah-sampah tadi itu sebagai istilah garbage collection. Oke. Mari kita mengenal tentang objek. Jadi Python itu mendukung apapun bentuk data ya. Jadi mau data itu apapun itu data ya, misalnya kalian menganggap bahwa mahasiswa itu adalah suatu data. Kemudian berarti setiap data itu kita bisa mengenalnya, data mahasiswa tadi kita bisa kenal itu sebagai objek. Apa yang dimiliki objek? Tentu saja objek memiliki tipe. Kemudian dia memiliki representasi internal dari data tersebut. Bisa jadi primitif, 1, 2 atau gabungan dari beberapa. Kalau hanya satu, ngapain kita buat objek gitu misalnya ya. Misalnya di dalamnya cuman
kita punya struktur data mahasiswa tapi cuman yang dibutuhkan hanya NIM saja, kenapa tidak langsung buat NIM saja gitu. Nah, tapi kalau mahasiswa tidak hanya NIM, kita misalnya dia punya NIM, kemudian nama, lalu ada jenis kelamin, alamat dan sebagainya. Kemudian dia bisa berinteraksi dengan objek yang lain, misalnya kita punya objek katakanlah dia itu adalah kelas gitu. Jadi nanti objek mahasiswa tadi akan mengambil kelas ya. Jadi kelas yang dimaksud di sini kelas mata kuliah ya, bukan kelas-kelas yang ada di objek ini. Misalnya ya mata kuliah gitulah. Jadi ada dua objek, mahasiswa dengan mata kuliah tadi bisa berinteraksi. Nah, kita buat prosedur atau fungsinya seperti itu. Nah, dengan kata lain kita bisa bilang ya, objek itu merupakan instance dari tipe, atau terminologi yang lain itu mengatakan bahwa instance of kelas. Oke, mari kita lihat instance-nya. Yang dimaksud dengan instance seperti apa? Saya gunakan istilah bahasa Inggris saja, kok diartikan ke bahasa Indonesia sedikit aneh. 2, 3, 2, 4, 5 itu merupakan instance dari tipe integer. Kemudian high dalam menggunakan petik 2 itu merupakan instance dari string. Nah, itu contoh dari instance. Jadi 2, 3, 2, 4, 5 itu ya kita menyebutnya itu sebagai objek. Kemudian petik high itu tadi kita juga bisa menyebutnya itu sebagai objek. Nah, secara sederhana objek adalah abstraksi dari data yang menangkap tentang yang seharusnya ada satu, yaitu representasi internal. Yang kita sebut itu adalah atribut data. Misalnya kita punya mahasiswa, sesuatu yang menempel pada objek tersebut, yang identik dengan objek tersebut itu apa yang menempel? Kan ada name, nama. Nah, itu kita bisa menyebutkan itu sebagai istilahnya atribut data. Lalu kita butuh yang kedua, representasi yang kedua adalah penghubung untuk berinteraksi dengan objek yang lain. Nah, itu kita kenal dengan istilah metode. Tetapi kalau kita mempelajari sebelumnya di pemrograman prosedural fungsional ya, kita sebutnya itu sebagai fungsi atau prosedur atau fungsi tanpa pengembalian. Jadi kita bisa menganggapnya itu sebagai metode. Itu sama saja istilahnya. Cuman kalau di pemrograman berorientasi objek kita seringnya menyebutkannya itu sudah dengan istilah metode. Mau metodenya itu dengan pengembalian return atau tanpa pengembalian. Kemudian metode tadi mendefinisikan perilaku atau behavior dari implementasi yang tersembunyi di sini. Yang dimaksud adalah dari objeknya itu. Kita punya mahasiswa, kita punya data NIM. Nah, lalu NIM ini akan kita gunakan buat apa? Oke, kita buat yang lebih sederhana. Kita punya objek manusia, kemudian dia punya atribut data tangan, kaki. Nah, sekarang kita bisa membuat metode fungsi untuk berlari dengan parameter kaki. Jadi ada data yang tadi ada itu kaki itu bisa dimasukkan ke dalam perilaku behavior yang itu mungkin akan diimplementasikan seperti contohnya tadi berlari. Contoh, mahasiswa memiliki atribut data NIM dan memiliki tingkah laku mengambil mata kuliah, karena mengambil mata kuliah itu membutuhkan NIM gitu misalnya. Nah, lalu nanti selain itu dia juga berinteraksi dengan objek yang lain yang kita sebut sebagai mata kuliah. Nah, kita mari kita lihat yang untuk list. Jadi sebetulnya apa sih yang direpresentasikan dari list ya kan? Kalau kalian lihat list itu isinya banyak sekali integer, bisa diisi tipe data yang homogen atau bahkan yang berbeda ya, yang kalau di Python ya. Jadi list itu kalau kita mau melihat selnya si list isinya itu terdiri dari sel list. Ini satu kotak itu kita sebutnya itu sebagai sel list ini sel yang tertaut satu sama lain. Setiap sel itu terdiri dari dua nilai. Yang pertama adalah nilai dari setiap sel itu sendiri. Yang kedua adalah tautan atau kita sebutnya sebagai variabel pointer. Variabel pointer ini gunanya untuk menunjuk ke alamat memori sel yang lain, sehingga sel-sel yang ada di list tadi itu seharusnya dia memiliki alamat memori yang berdekatan, tergantung dari
uh, berapa kebutuhan byte yang dibutuhkan untuk satu sel ini. Nah, jadi ada dua. Yang pertama nilainya, yang kedua adalah pointer. Itu menunjuk ke sel yang lain, ini menunjuk ke sel yang lain, begitu seterusnya. Lalu bagaimana, tadi ya kita sudah kenal atribut datanya, yaitu nilai dan pointer. Kemudian bagaimana cara untuk memanipulasi list tadi? Contohnya kita ambil saja append. Kalau kita masukkan append itu misalnya di sini 1 gitu ya, 1, kita append 1, maka nanti list itu akan membuat satu kotak sel lagi begini, 1, ada pointernya. Nah, nanti pointernya ini kalau sudah selesai berarti dia akan merujuk ke pointer terminating atau pointer yang dia tidak menunjuk kemana-mana. Nah, kemudian pointer yang sebelumnya yang ada yang di ujung ini nanti akan dihubungkan ke yang baru. Nah, ini adalah operasi untuk append. Jadi menambahkan satu sel list gitu di belakang yang paling ujung. Nah, kemudian apakah kita pernah melihat dalam bentuk pointer di Python? Nah, itu disembunyikan, itu di privat, jadi kita tidak bisa mengakses hal tersebut. Nah, kita nanti bisa membuat suatu atribut tadi boleh diakses atau tidak, jadi dia itu bersifat privat atau bersifat public. Artinya tidak butuh mekanisme untuk nanti ada kaitannya dengan konsep enkapsulasi. Oke, ini nanti saya akan terangkan nanti saja. Jadi apa sih keuntungan kita menggunakan paradigma ini, pemrograman berorientasi objek? Jadi karena sekarang ya banyakkan aplikasi itu sudah menggunakan PBO, saya singkat aja, pemrograman berorientasi objek. Itu mudah untuk menerjemahkan dari model bisnis ke model implementasi karena kalian bisa membuat yang disebut dengan kelas diagram. Kelas diagram itu bukan bentuk coding tetapi dia bentuknya seperti diagram seperti ini. Kotak ini, satu kotak ini nanti ada kelas seperti itu yang dia tertaut satu sama lain. Nah, itu bisa dibaca oleh bisnis ya, bahasa bisnis itu orang bisnis pun juga bisa membaca ini. Kemudian kemampuan maintenance yang efisien dan cepat karena kita sudah membundle setiap fitur kita di dalam kelas-kelas yang ada. Kita bisa bekerja dengan tim juga dengan lebih mudah. Beberapa coding yang library yang dibangun itu juga dia sudah pemrograman berorientasi objek, jadi bisa kita adaptasi dengan mudah di coding kita. Komputasi modern tentu saja dia dukung ya. Operasi sistem modern juga mendukung paradigma pemrograman ini. Jadi paradigma pemrograman ini memang masih kita gunakan sampai sekarang ya untuk aplikasi-aplikasi yang levelnya sudah besar itu. Meskipun untuk penelitian-penelitian itu kadang kita menggunakan paradigma fungsional, tapi di situ didukung dengan perhitungan kalkulasi yang rumit. Jadi untuk pengujian bisa jadi dia membuatnya tidak menggunakan paradigma berorientasi objek. Tapi untuk aplikasi yang dijual itu kebanyakan ya dia berupa berorientasi objek. Nah, konsep utama yang tadi sudah saya terangkan, melihat sesuatu library atau abstract data type itu tinggal memanggil saja, itu disebut dengan konsep abstraksi. Nah, ada 3 konsep lagi yang ini mungkin tidak akan saya jelaskan secara detail karena mungkin akan nanti akan dijelaskan detail di mata kuliah yang lain, namanya pemrograman berorientasi objek ya. Jadi enkapsulasi ya secara sederhana kita akan menyembunyikan informasi. Buat apa sih kita sembunyikan informasi? Saya kasih contoh, misalnya ketika kita menggunakan Google Map API gitu, di sana ada pemanggilan di mana kita bisa memanggil ID dari satelit. Tetapi apakah kita bisa mengedit ID dari satelit itu? Tentu saja tidak diperbolehkan oleh Google developernya. Nah, maka dari itu ID dari satelit tadi atribut datanya disembunyikan. Lalu kita cuma diberitahu mekanisme untuk memanggil
ID satelitnya tadi melalui suatu metode atau fungsi. Yang kedua adalah pewarisan suatu objek. Nah, ini kita bisa menghemat kode kita, tidak perlu banyak kode duplikasi ya, duplikasi yang berbeda cuman sedikit-sedikit. Jadi misalnya ada orang, kemudian nanti ada orang tua, ya, jadi orang tua itu kan seharusnya kan sama dengan orang kan. Jadi dia diwariskan ya, sifat aslinya bisa kita wariskan, yang bisa kita wariskan misalnya adalah atribut datanya, metodenya juga sudah bisa kita wariskan, implementasinya mungkin berbeda sedikit tidak masalah. Jadi kita tidak perlu membuat struktur coding semuanya, dua-duanya duplikat seperti itu akan terjadi redundancy coding. Nah, supaya itu tidak terjadi, kita bisa manfaatkan konsep pewarisan ini. Yang terakhir ada polymorphism ya. Jadi suatu objek itu bisa memiliki banyak bentuk. Misalnya kalau kita mau menggunakan metode makan kita isi parameter dari fungsi atau metode tadi itu adalah buah-buahan. Mau diisi itu buah apel, dia mau diisi buah yang lain gitu ya. Itu bisa karena sifatnya sama. Jadi apel, jeruk dan segala macam itu merupakan buah. Jadi kita bisa menganggap suatu objek tadi memiliki banyak bentuk. Tapi tentu saja ini harus dikaitkan dengan konsep sebelumnya, yaitu inheritance. Oke. Ya mungkin kalian akan bingung ya, tapi tidak masalah ya, saya tidak akan membahas tentang detail hal ini gitu. Yang akan kita pelajari detail mungkin ya masih pembentukan kelas, abstract data type, seperti itu saja. Tidak sampai enkapsulasi, inheritance, polymorphism. Jadi itu buat pengetahuan dasar saja. Nah, pertanyaannya, bisakah kita membuat list kita sendiri? Ya tentu kita bisa ya, kita bisa membuat list kita sendiri gitu. Cuman kalau kita buat itu di bahasa pemrograman Python buat apa? Kan sebelum list itu kan sudah ada kan. Kecuali kalau bentuk listnya itu kita custom, misalnya singular list atau double linked list seperti itu. Karena list itu kan ada banyak bentuk. Yang ada di sini masih list basic ya, list yang ada di Python ini. Nah, kita dapat membuat abstract data type kita sendiri itu dengan membuat kelas. Nah, apa itu kelas? Jadi perhatikan bahwa kelas dan objek itu berbeda. Jadi instance dari kelas itu disebut dengan objek. Nah, sederhananya gini, kelas itu ya seperti blueprint desain rumah ya, sedangkan objek ya bentuknya seperti bentuk rumah seperti tadi. Jadi blueprintnya, rancangannya itu dia itu berupa kelas, kemudian objeknya itu ya berupa rumahnya tadi. Nah, pembuatan kelas itu ya kita harus mendefinisikan ya, ini kita berarti membuat kode program ya. Mendefinisikan nama kelas itu kita bebas kan mau menamainya apa selama mengikuti aturan penamaan fungsi prosedur itu ya, misalnya tidak boleh angka semua gitu, harus diawali dengan huruf dahulu lah seperti itu ya, jadi tidak boleh ada spasi seperti itu. Kemudian pendefinisian atribut atau di terminologi yang lain itu menyebutnya itu sebagai properti, atribut data di sini atau properti sama saja. Metode atau fungsi ya. Kemudian secara konkret ya, programmer menuliskan kode program untuk merepresentasikan list dengan mengetikkan kode kelas list. Nah, apakah kodenya itu nanti yang akan kita ketik itu cuma ini saja? Tentu saja tidak. Ini kan cuma pendefinisian nama kelas. Ini cuma satu tok ini. Kelas list cuma. Belum ada isi atributnya, belum ada metodenya. Jadi penggunaan kelas akan melibatkan pembuatan instance baru dari objek, kemudian dia juga melakukan operasi dari instance tersebut. Contohnya list itu ya, ini ketika kita membuat objek list baru, sebut saja L, dia langsung memiliki nilai misalnya 1 dan 2. Kemudian kita bisa melakukan operasi append 3, L.append 3, berarti dia akan mengakses metode yang ada di dalam list, kelas list. Oke. Nah, kita sekarang mulai coding ya. Kita akan coba membuat ADT kita sendiri. Misalnya di sebelah kanan ini kan ada gambar koordinat 2 dimensi ya. Di sini koordinat 2 dimensi. Di Python tidak ada tidak ada tipe koordinat ya. Jadi
bagaimana? Kita harus buat sendiri tipe koordinat. Caranya bagaimana? Caranya kodenya adalah pertama kita harus definisikan kelas. Lalu setelah itu nama kelasnya ini bebas. Kalau kalian mau ngasih nama koordinat K-nya besar atau K-nya kecil atau pakai istilah bahasa Inggris pakai C, koordinat seperti itu, tidak masalah. Nah, kemudian dalam kurung di sini itu adalah instance ya. Jadi semua yang ada di Python itu turunan dari objek. Meskipun ini kalian hapus, ini tidak akan jadi masalah. Jadi kalau misalnya tidak ada dalam kurung objek seperti ini tidak apa-apa. Tapi by default sebetulnya itu kan tanpa kalian menuliskan itu pun atau menuliskan itu ya semua yang ada di Python itu adalah objek. Jadi dia turunan dari objek. Nah, di bawahnya kita kasih indentasi seperti kita membuat fungsi. Jadi di indentasi menjorok itu 4 spasi. Nah, kemudian kita tulis di sini ada atribut data, kemudian di bawahnya nanti ada metode dan segala macam, itu panjang. Nah, kalau misalnya kita belajar konsep inheritance, pewarisan, kita bisa menyebut koordinat ini merupakan kelas turunan dari objek, atau koordinat tadi kita sebutnya sebagai subkelas dari objek. Nah, superkelasnya atau parentnya itu siapa? Ya si objek tadi. Ini. Oke. Tidak masalah, tidak usah terlalu dipikirkan masalah superkelas dan subkelas. Kan boleh menghapus objek ini atau memberikan objek ini tidak masalah. Untuk membuat struktur kelas ya. Sekali lagi yang kita pelajari di sini baru struktur kelasnya saja. Oke. Apa isi atribut dan metode dari kelas koordinat? Jadi kita lihat gambar yang ada di sini. Atributnya kira-kira apa sih? Nah, kita tahu di sini ada sumbu X. Kita juga tahu ada sumbu Y. Berarti di situ bakal ada 2 integer, yaitu integer untuk X dan integer untuk Y. Nah, sehingga kalau kita atribut data tadi kita sudah memikirkan gitu ya. Koordinat dibentuk dari 2 integer yang diwakili oleh, misalnya kita sebut saja itu X dan Y. Umumnya di koordinat kita nyebutnya itu X dan Y. Kalau mau dikasih nama selain X dan Y, misalnya A dan B, boleh atau tidak? Atau U dan V itu boleh atau tidak? Boleh, silahkan. Cuman kalau judulnya koordinat secara umum itu kita pengenalnya itu adalah X dan Y. Sekali lagi, kadang kita membuat coding itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita coding berkelompok. Jadi kalau membuat itu sebaiknya yang sewajarnya saja. Metode. Jadi prosedur atau fungsi apa sih yang terkait dengan 2 atribut yang ada sebelumnya, atribut data ya? Atau ada metode yang dia itu mungkin nanti berkaitan dengan objek yang lain. Nah, di sini misalnya kita bisa membuat metode untuk menghitung jarak antara 2 titik koordinat. Jadi kalau kita mau membuat 1 titik koordinat itu kan hanya membutuhkan data X dan Y saja. Tetapi kalau misalnya kita akan menghitung jarak antara 2 titik koordinat, berarti kita butuh 2 objek koordinat. Nah, kemudian nanti 2 objek koordinat tadi kita hitung jaraknya berapa. Oke, kita belum sampai sana. Sementara kita bagaimana melengkapi struktur dari koordinat yang kita sebelumnya buat. Nah, untuk membuat objek ya, ini membuat objek itu kita assign atau membuat instance dari kelas, berarti kita assign dari suatu variabel namanya bebas apa, kasih sama dengan, kemudian diberi nama kelasnya koordinat, dikasih kurung buka kurung tutup. Nah, ini sintaknya. Yang C ini bisa diganti-ganti bebas. Nah, sebelumnya ya kan kelas koordinat kita masih kosongan. Nah, sekarang kalau seandainya kelas koordinat kita pengen kita kasih nilai secara default di sini langsung, misalnya ini saya hapus, mau diisi 10,4 seperti ini, berarti titik koordinat kita si C ini akan berada di 10,4. 10 X sama dengan 10, Y sama dengan 4.
Nah, ketika kita membuat instance dan kita bisa memberikan nilai secara default seperti ini, inisialisasi seperti ini, kita bisa sebut itu dengan pemanggilan metode spesial, bukan metode biasa. Karena metode tersebut merupakan metode yang merepresentasikan dari kelas tadi. Jadi kita kenalnya special method tadi dengan istilah konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasi atribut data. Di Python itu ada aturannya, kalau ingin membuat konstruktor kita wajib untuk membuat fungsi dengan nama __init __. Jadi ini struktur kelas kita misalnya, lalu kita punya metode spesial konstruktor di sini. Caranya ya sama seperti mendefinisikan fungsi biasa, def spasi. Nah, namanya harus seperti ini dan dia harus memuat yang disebut dengan self, parameter yang akan mereferensi instance dari kelas tersebut. Nah, nanti kita akan coba lihat kegunaan self ini buat apa. Jadi self ini itu nanti akan merujuk ke dalam koordinat yang kita panggil tadi ketika kita membuat objeknya, sehingga parameter x setelah self ini, x dan y, itu akan diassign semuanya ke self. Jadi ada dua atribut data di sini. Lalu kalau misalnya kita mau panggil c.x gitu, c kan objek koordinatnya tadi, kita print, maka hasil yang akan muncul adalah 10. Karena kita sudah mereferensi dengan self ini dengan nilai x yang dimasukkan tadi ke self x. Nah, meskipun di sini ada 3 parameter 1, 2, 3 yang dipanggil tetap 2. Jadi self-nya ini tidak kita ikut panggil juga. Jadi cuman fokusnya ke x dan ke y. Oke, mari kita lihat implementasi langsung saja ya. Jadi ini pembuatan objeknya, jadi sebaiknya langsung saja kita coba. Oke, kita buat dari awal saja. Kelas tadi apa? Koordinat, objek seperti ini saya save dulu dengan nama koordinat sudah ada koordinat py, koord gitu aja, .py misalnya. Oke, jadi berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain ya, mungkin di Java itu nama kelasnya di sini harus sama dengan nama yang disimpan, file yang disimpan. Kalau di Java itu, di bahasa pemrograman Java, koordinat di sini kayak gini ya, nanti disimpannya juga harus koordinat.java, tidak boleh yang lain. Kalau di Python boleh. Oke, kemudian kita ingin membuat konstruktor ya, kita mulai sebut dengan istilah metode konstruktor ya. Kita buat referensi self-nya, lalu kita kasih x dan y. Oke, nah setelah itu kita panggil self.x, katakanlah kita inisialisasi itu disebut saja dengan x, self.y sama dengan y. Sudah, sementara ini dulu kita buat main. Kita panggil main seperti biasa. Wah, ini sudah terlanjur dibuatkan malah. Oke, nah kita isi coba. Oke. Oke, kita buat objek katakanlah A gitu ya. Objek A itu merupakan instance dari koordinat. Nah, kita beri parameter defaultnya itu misalnya titiknya adalah 1, 2 itu. Nah, ini adalah objek A yang merupakan representasi dari koordinat dengan titik X
sama dengan 1. Kemudian ini saya zoomkan dulu ya, X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Jadi tidak perlu kita buat lagi di sini misalnya, wah ini karena ada self ya saya isi sembarang gitu misalnya. Wah ini jadi error. Jadi karena self ini untuk menampung representasi dari objek ini sendiri ya. Jadi atribut datanya tidak perlu kita panggil, tidak perlu kita hitung itu sebagai parameter aktual yang akan kita masukkan di atau yang akan kita inisialisasikan ketika kita membuat objek A ini. Setelah itu saya coba akan print a.x. Nah sekarang kita bisa panggil si X sama si print a.y begini. Kita coba compile. Jadi kita panggil atribut datanya si X dan si Y. Oke. Oh sorry, button color. Nah keluar outputnya 1 dan 2. Nah kalau seandainya di sini X-nya dibuat yang besar, self X-nya itu yang besar, kemudian self Y-nya itu Y besar, bukan Y kecil. Yang terjadi adalah error. Jadi yang self ini dia mengacu ke atribut data sekali lagi. Ini kalian bisa edit X-nya yang besar, kemudian yang di bawah Y-nya yang besar. Kalau kayak gini betul, tidak jadi masalah. Boleh kalian seperti itu atau disamakan namanya pun juga tidak masalah. Untuk XI gitu, ini misalnya YI gitu, berarti yang kita panggil di atribut data ini adalah XI dan YI seperti ini. Oke, saya kembalikan ke X kecil aja, mau sama atau beda pun juga tidak masalah. Sama dengan yang di referensi di sini ya, yang di assign tidak masalah. X, Y. Kemudian saya pengen titik pusat ya, misalnya titik pusat. Koordinat titik pusat itu berada di titik 0,0. Nah, kita bisa panggil print titik pusat dot X lalu print titik pusat dot Y. Nah, jadi sederhananya seperti ini ya. Mau dikasih tambahan keterangan juga boleh. Ini a.x sama dengan, misalnya seperti ini. Tidak masalah. Ini titik tipus misalnya titik pusat X. Nah, oke, sudah jadi ya seperti itu. Antara A dan titik pusat belum kita buat interaksi. Kalau mau membuat interaksi, misalnya menghitung jarak antara A dan titik pusat, kita buat lagi metode di bawahnya gini, misalnya def jarak, lalu berikut seterusnya. Kita belum sampai situ. Nah, kemudian kalau ingin dilengkapi kelas koordinat ini, misalnya kita beri keterangan atau docstring, itu kita bisa kasih 2 petik. Ini adalah kelas koordinat dengan atribut data X dan Y, misalnya kayak gitu. Jadi tidak akan terbaca di coding docstringnya. Tapi kalau kita ingin membaca docstring ini, nanti kita buat metode spesial lagi, ada caranya. Ya sama halnya ketika dulu kita misalnya membuat docstring yang ada di fungsi. Ini adalah konstruktor koordinat. Jadi seperti ini boleh. Atau kalian pakai pagar itu juga tidak masalah. Tapi umumnya kalau kelas gunakan petik 1 atau petik 2. Oke, sama saja. Nah, sekarang kita sudah bisa membuat ADT kita sendiri, yaitu ADT abstract data type untuk koordinat.
Nah, ini akan menjadi menarik ya kalau kita sudah masuk ke pemrograman berorientasi objek. Nanti kita bisa membayangkan semua entitas yang ada di dunia ini adalah objek, lalu kita bisa membuat apapun yang kita inginkan ya. Misalnya kalau saya biasanya membuat game itu nanti ada game objek, player itu satu entitas sendiri, enemy itu entitas sendiri, itu jadi satu kelas sendiri, enemy juga satu kelas sendiri. Lah itu juga akan asik itu, misalnya akan lebih mudah dipahami ya. Memang lebih keunggulannya itu memang paradigma pemrograman ini lebih mudah dipahami. Oke, jadi ini sama ya seperti yang tadi, titik C kita membuat objek titik C dari kelas koordinat dengan titik 4,5. Nah seperti ini sama ya. Kita bisa menyebutkan objek titik C itu sebagai instance variable gitu, ada yang menyebutkannya juga itu sebagai instance variable, itu sama saja ya. Kemudian kita tidak perlu memanggil self ya, sekali lagi self dipanggil di dalam main program kita itu tidak perlu. Nah ini kode yang full code, yang satu kode, atau bisa dipecah. Jadi kalau kalian pengen membuat itu lebih rapi ya, jadi kita buat library versi kita sendiri yaitu koordinat. Kita bisa simpan satu potongan coding yang di atas tadi, kelas koordinat, objek, def init dan sebagainya itu disimpan di file koordinat.py, kemudian yang satunya main.py. Pastikan mereka berada di dalam satu directory atau satu folder. Nah nanti tinggal kita panggil saja, mana sih? Kita panggil saja from kelasnya, nama kelasnya koordinat, import semuanya. Nanti kalau misalnya di bawah sini itu ada metode-metode yang lain, kita tidak perlu panggil satu persatu. Bintang itu maksudnya kita merujuk ke semuanya. Lalu kita buat coding seperti biasa tadi, titik C sama dengan koordinat 45. Nah ini bisa kita buat dua file. Ini adalah bentuk yang lebih umum. Jadi bentuk umum untuk paradigma pemrograman berorientasi objek ini memang kita bisa di file-file sendiri-sendiri. Itu untuk mempermudah proses debugging nanti kalau seandainya ada yang salah. Nanti yang salah itu di objek apa sih ya, kita fokusnya ke objek itu. Makanya paradigma pemrograman ini untuk berguna untuk mempermudah maintenance. Nah itu salah satu kelebihan dari pemrograman berorientasi objek. Nah sementara itu dulu. Besok kita akan lanjut, di video berikutnya kita akan coba lanjutkan lagi, kita fokus pembuatan metode biasa ya, metode atau behavior atau fungsi kita nyebutkannya seperti itu ya. Itu sampai jumpa di video berikutnya.